dari SDN 013 Bontang Selatan. Saya Erna Rita dari SDN 02 Bontang Selatan. Saya Fatmawati Nurdin dari SDN 004 Bontang Barat. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Yana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Ibu ada sesi coaching ya bersama Bu Erna. Ya, saya ini ada jadwal coaching dengan Bu Erna. Baik. Bu, hari ini saya sebagai pengamat ya pada Ya. sesi coachingnya Ibu. Namun sebelum kita melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Silakan Bu Yana. Saya. Iya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu satu, kehadiran penuh, kedua, mendengarkan dengan aktif, dan ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 ya? Iya. Oke. Terus yang kedua, bagian mana saja yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap. Oke. Yang ketiga, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching kali ini? Saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nanti saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan berasal dari apa yang saya dengar. Oke, mungkin itu saja sih Bu. Silakan dilanjutkan dengan sesi coachingnya bersama dengan Bu Erna. Siap, terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erna. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya, supervisi. Apa permasalahan yang Bu Erna hadapi? Permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini, saya mengampu kelas 3 ya Bu ya. Saya kan baru memegang kurikulum Merdeka tahun ini. Jadi permasalahannya itu minat belajar anak yang sangat tinggi. Oke. Berarti tujuan dari obrolan kita ini untuk mencari solusi ya? Iya. Mencari solusi dari permasalahan yang Bu Erna hadapi. Terus apa yang membuat Bu Erna bingung dengan permasalahan ini? Yang membuat saya bingung itu saya sudah sepenuh hati nih Bu mengajar kan. Kemudian anak-anak itu kayaknya mukanya plong aja, polos, entah apa yang di pikirannya. Jadi saya tuh bingung apakah anaknya menerima pelajaran yang saya berikan atau bagaimana. Ketika saya melakukan pertanyaan lisan, tidak ada yang dijawab. Jadi saat Bu Erna mengajar, terlihat mereka terkesan datar ya, Iya. ya, seolah-olah ibaratnya mengambang ya, tidak mengatakan dia tidak bisa dan bisa. Intinya pada dasarnya mereka itu kayak ngambang. Ya. Oke. Dalam posisi ini Bu Erna berada di posisi berapa? Kalau untuk saat ini saya melihat saya berada di posisi 6. Posisi enam. Sedangkan posisi berapa yang Bu Erna ingin capai? Saya ingin mencapai posisi di 9. Selain itu ada cara lain tidak untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba melakukan perubahan metode ya Bu ya, metode mengajar, membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan melibatkan murid lebih aktif. Jadi kebiasaan saya hanya ceramah, kali ini saya lebih ke bermain. Oke. Terus untuk kedepannya apa saja rencananya Bu Erna? Kedepannya saya ingin anak-anak itu berperan aktif. Jadi kita mereka yang kritis menerima pelajaran itu nggak cuma dari saya, tapi mereka bisa mengeksplor sendiri gitu loh pelajaran itu. Oke. Untuk waktu yang Ibu lakukan rencana itu membutuhkan berapa lama? Oke, baik.
apakah kira-kira Bu Erna membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau kepala sekolah? Untuk kali ini kayaknya saya coba sendiri dulu Bu, tapi untuk metode yang baru ini saya akan telaah dengan rekan sejawat saya terlebih dahulu. Siap. Yang baik, mungkin apa yang Bu Erna lakukan itu sudah sangat bagus, luar biasa, sehingga kedepannya ada hasil yang Bu Erna bisa dapatkan dari metode yang Bu Erna akan lakukan. Dan saya memberikan apresiasi buat Bu Erna, tetap semangat, maju terus, karena ini adalah generasi penerus bangsa. Terima kasih Bu Fatma. Tadi sesi coachingnya sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai. Kira-kira gimana perasaannya? Alhamdulillah saya sangat lega karena kompetensi yang saya harapkan itu sudah sangat tercapai. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, apa saja yang terlaksana dari sesi coaching tadi Ibu bersama dengan Mbak? Jadi saya mampu fokus, terus mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan sesuai algoritma. Baik. Saya memberikan refleksi ya, hasil pengamatan saya selama Ibu Fatma bersama dengan Bu Erna melakukan sesi coaching. Yang pertama itu alhamdulillah sesi coaching sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Ibu juga sudah mengarahkan beliau bagaimana mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi dalam menyelesaikan permasalahan. Ibu juga sudah memancing Bu Erna untuk berkomitmen penuh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aksi nyatanya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, di mana tadi Ibu sudah fokus dengan coach. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kesadaran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja ya Ibu, observasi kita hari ini. Cukup sekian dari saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Fatma atas Terima kasih Bu waktunya. Erna. Pagi Bu Yona. Selamat pagi Bu Erna. Oke, saya Erna Rita. Kali ini saya akan menjadi observer. Dengar-dengar hari ini ada proses coaching ya? Iya Bu, kebetulan hari ini saya ada sesi coaching bersama dengan Bu Fatma. Oke. Kalau boleh tahu Bu, kompetensi apa sih dalam proses coaching ini yang Ibu Yona akan kembangkan? Sebenarnya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh. Terus yang keduanya itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang Ibu Yona paparkan tadi, bagian mana nih yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching kali ini? Bagiannya yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Oke, baik. Berarti mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya. ya. Seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Yaitu saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan daripada saya berbicara, supaya saya bebas dari jas. Kemudian nanti juga saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka. Dengan pertanyaan terbuka itu akan muncul dari saat saya mendengarkan. Baik. Oke. Terima kasih Bu Yona, selamat melakukan proses coaching. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Yona. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kira-kira dari hari ini Ibu mau melakukan sesi coaching ya? Iya Bu Yona. Saya ingin membahas permasalahan yang ada di tempat saya kerja sekarang, khususnya di mata pelajaran saya. Berarti tujuan dari obrolan kita hari ini yaitu ingin membahas permasalahan yang ada di sekolahnya Ibu. Iya. Nah, dan Ibu juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi hari ini di Iya, sekolah Ibu benar. itu ya. Oke. Nah, ada apa Bu? Begini Bu Yona, beberapa hari yang lalu saya sempat mengadakan kegiatan asesmen atau
biasalah kita sebut dengan penilaian harian ya. Ya. Ternyata setelah saya melihat hasilnya itu ada sebagian anak, bisa dikatakan 60% anak itu mendapatkan nilai rendah. Nah, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya ini, bagaimana agar anak saya ini semuanya mendapatkan nilai di atas rata-rata. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan minat siswa tersebut? Saya sempat melakukan kegiatan tersebut, tapi ini belum ada hasil yang saya dapatkan. Seperti kegiatan seperti apa? Saya melakukan kuis, saya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung banyak latihan untuk anak-anak. Nah, Ibu sudah melakukan teknik yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kira-kira posisi Ibu sekarang ini posisi berapa Ibu? Saya berada di posisi 5. Nah, untuk meningkat, Ibu menginginkan posisi berapa? Saya maunya sih di posisi 9 tuh ya. Nah, apa kira-kira cara untuk mencapai posisi 9 itu adakah langkah yang Ibu lakukan? Mungkin saya kembali mengulang pembelajaran tersebut satu, terus lebih banyak melakukan latihan dan mungkin memberikan tugas-tugas yang lebih signifikan ke anak-anak. Memberikan tugas yang kepada anak ya? Iya. Oke, kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan aksi tersebut? Mungkin 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Iya. Nah, kira-kira Bu Fatima membutuhkan dukungan dari siapa saja? Untuk saat ini saya akan melakukannya sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti saya akan membutuhkan rekan guru atau rekan sejawat saya untuk membantu dalam membuatkan latihan tersebut. Bagus sekali ya Bu. Intinya di sini Ibu ingin memperbanyak latihan-latihan untuk siswanya supaya bisa mencapai nilai yang Ibu inginkan. Iya. Oke, ada masalah lain lagi nggak? Cukup sudah Bu Yona, terima kasih atas saran dan masukannya. Oke, sama-sama Ibu Fatma. Baik, Fiona, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Fatma? Alhamdulillah lega sekali Ibu. Syukurlah ya Bu ya. Menurut Bu Yona, apa yang sudah terlaksana dari proses coaching tadi? Yang sudah terlaksana ya. Di sini saya sudah mampu fokus, kemudian saya sudah bisa mendengarkan secara aktif dan saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu. Oke, baik. Berarti proses coaching berjalan dengan sangat baik ya. Ibu sudah bisa melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Terus itu juga Ibu sudah menanyakan tujuan dari proses coaching ini kepada coach tadi, yaitu Ibu Fatma. Kemudian Ibu mengarahkan Ibu Fatma untuk mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan aksi apa dan bagaimana Ibu Fatma menyelesaikan permasalahannya, serta memancing beliau untuk berkomitmen penuh ya untuk masalah dari Ibu Fatma. Baik, terima kasih bagus sekali ya Bu Yona. Ya, itu banyak sama-sama. Ibu Erna, Pagi Bu Fatma. apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik Bu. Ya, alhamdulillah. Dengar-dengar hari ini Ibu ada jadwal coaching ya dengan Bu Yona. Ya, betul Bu. Saya akan melakukan proses coaching untuk bersama Ibu Yona. Oke. Sebelum kegiatan coaching berlangsung, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu, silakan. Oke. Menurut Ibu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu ada 3: kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Sekarang menurut Ibu bagaimana saja yang akan Ibu kembangkan secara spesifik?
Kalau yang ingin saya kembangkan dari kompetensi ketiga tadi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada sesi coaching hari ini? Oke. Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya mampu menyimak lebih banyak, mendengar daripada berbicara. Nah, nanti saya juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka bagi coach saya. Oke, mungkin cukup sekian. Silahkan untuk melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yona. Kedepannya semangat. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Yona. Pagi Bu. Bagaimana kabar Bu Yona hari ini? Alhamdulillah ceria sekali. Oke, syukurlah. Bu Yona, hari ini apa tujuan dari obrolan kita? Ini Bu, saya mau curhat sama Ibu. Di kelas saya ini kan Bu, orang tuanya kurang aktif nah Bu. Setiap ada rapat, saya panggil, nggak pernah muncul. Bahkan hanya ada 1 atau 2 orang tua, paling banyak lah 10 orang yang hadir. Dari berapa siswa Bu? Dari 30. Baik, jadi permasalahan Bu Yona itu kurangnya tanggapan atau kehadiran dari orang tua ya, Iya. selaku paguyuban di kelasnya Bu Yona. Iya betul. Ibu mau mendapatkan solusi dari permasalahan Iya. Ibu merasa bingung ya? Iya, bingung sekali Bu, bagaimana sih cara mengajak orang tua ini supaya dia mau aktif di dalam kelas, misalnya saat saya mau rapat, saat ada kegiatan, mengajak mereka komunikasi, saat saya mengirim WA saja di grup, orang tuanya tidak ada respon sama sekali. Nah, sedangkan saya butuh komunikasi dengan orang tua terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Baik, nah untuk saat ini dari permasalahan ini Bu Yona ini sekarang ada di posisi nomor berapa? Sini masih. Posisi 5 ya. Nah, apa ada cara lain untuk mencapai tujuan dari keberhasilan? Sebenarnya saya ingin mengadakan parenting stick untuk orang tua, mengedukasi mereka tentang pentingnya Kehadiran kolaborasi dengan orang tua dengan guru, bukan hanya dititipkannya anaknya toh di sekolah, tapi tanggung jawab orang tua untuk saling bekerja sama antara guru dengan orang tuanya. Jadi kalau kolaborasi antara guru dengan orang tua siswa itu harus sangat-sangat terjalin ya Bu. Iya. Supaya saling tahu kan. Oke, kalau begitu posisi berapa yang Ibu Yona inginkan? 9 lah. Saat ini 9 ya. Nah, bagaimana rencana ke depan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya rencana saya itu saya ingin mengajak orang tua saling bertemu di dalam kelas, saling sharing terkait dengan pembelajaran anaknya di kelas. Kemudian saya ingin juga mengajukan kepada kepala sekolah setiap tahun ajaran baru diadakan parenting scheme supaya orang tua aktif atau mendengarkan apa sih parenting itu untuk anak-anak di rumah. Nah, dari rencana tersebut berapa lama waktu yang Bu Yona butuhkan? Mungkin untuk parentingnya sekitar 3 mingguan ya, tapi untuk menghasilkan pencapaian itu mungkin membutuhkan waktu ya, karena tidak ada yang instan ya. Berarti berproses. Nah, Intinya kira-kira siapa yang Bu Yona inginkan untuk membantu keberhasilannya? tentunya kepala sekolah, anak sejawat, teman yang ada di sekolah, saya butuhkan semua dan kolaborasi dari orang tua itu sendiri untuk mengikuti kegiatan parenting. Oke, berarti jelas ya alur proses Bu Yona untuk mencapai tujuannya. Ternyata begitu pentingnya kita melakukan kolaborasi. Semangat Bu Yona, semoga bisa tercapai dalam waktu kurang lebih 3 minggu dan berproses ya. Nah, untuk itu apa ada yang mau dibahas lagi Bu? Saya rasa sudah cukup sih Bu. Nanti kalau misalnya masih ada yang menjaga, pasti saya akan curhat lagi sama Ibu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.
Bagaimana Bu Erna perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Oh ya, saya bahagia Bu, kayak lega gitu lah Bu, luas. Saya senang karena kompetensi yang ingin saya capai itu bisa terlaksana. Apa saja yang terlaksana dari coaching tadi? Saya mampu fokus, Ya. kemudian saya bisa mendengar secara aktif ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya dengan menggunakan alur tirta. Oke. Dari hasil pengamatan yang saya lihat tadi, sengaja saya menjauh dari kegiatan Bu Erna coaching tadi agar saya lebih fokus untuk melihat hasil ya. Jadi coaching berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan coaching sudah dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coacher dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan merencanakan aksinya, menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah merancang beliau untuk berkomitmen dan penuh tanggung jawab ya. Ibu juga menjalankan kegiatan rencana aksinya, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching di mana tadi Ibu fokus dengan coacher. Ibu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sepertinya yang Ibu sampaikan pada observasi tadi itu menurut saya sudah sangat terlaksana. Demikianlah mungkin hasil pengamatan yang saya lakukan tadi terhadap coaching yang Ibu Erna dan Ibu. Demikian demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bontang Pamit undur diri. Saya Fatmawati Nurdin. Saya Mariana. Saya Erna Rita. Salam Guru Penggerak.